Ya, selamat malam bagi yang di Amerika, selamat pagi bagi yang di Indonesia. Kita bersyukur bahwa negara kita Indonesia sungguh mengasihi Tuhan, di mana di seluruh dunia, hanya di Indonesia, Jumat Agung itu libur nasional. Ya, sementara di Amerika sendiri, Jumat masih kerja. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur bagaimana Tuhan terus melawat kita dengan berbagai macam cara yang unik. Dan kita percaya bahwa tahun ini, 2023, merupakan tahun kebangkitan, the year of revival. Dan saudara sekalian, subtema bulan kita adalah kuasa kebangkitan. Dan saudara sekalian, kita akan mengerti bahwa kita bisa mengalami kebangkitan atau revival ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, izinkan saya hari ini menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah judul, yaitu, saudaraku, kehendak yang kehendak yang benar dan mulia. Kehendak yang benar dan mulia. Nah, saudara sekalian, semua orang pasti mempunyai kehendak. Setiap orang pasti mempunyai keinginan. Setiap orang pasti juga punya yang namanya kemauan. Nah, apa yang kita kehendaki atau ingini akan sangat menentukan masa depan kita. Jika kehendak kita salah, maka hancurlah masa depan kita. Namun jika kehendak kita benar dan mulia, maka cemerlanglah masa depan kita. Nah, saudara sekalian, hari ini pertanyaannya, apa yang menjadi keinginan, kehendak dalam hidup saudara, obsesi dalam hidupmu selama ini? Apakah saudara berkehendak, oh aku mau jadi orang kaya, oh yang penting aku jadi orang yang terkenal, orang yang sukses, orang yang berhasil. Nah, kehendak seperti itu, saudara sekalian, bukanlah salah, namun ternyata itu adalah kehendak yang akhirnya menjebak banyak orang kepada hidup yang sia-sia. Nah, hari ini saudara sekalian, dalam suasana Jumat Agung, dalam perayaan Minggu Paskah, saya mengajak setiap saudara agar kita merenungkan kembali apa tujuan hidup kita, apa keinginan yang kita kejar, apa kehendak yang kita mau untuk kita raih. Dan hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar dari kehendak seseorang yang hidupnya telah diubah oleh Tuhan. Dan orang itu adalah Rasul Paulus. Mari kita lihat, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Lihat di dalam Filipi pasal 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan, yang ku kehendaki, yang ku inginkan, yang ku kejar ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, dengan Yesus, dalam kematiannya. Ayat yang ke-10, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara sekalian, lihat bagaimana Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah. Saudara, di sini dia dengan gamblang dan jelas, dia ingin apa? Menghendaki untuk, yaitu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam The Message Bible dikatakan experience His resurrection power, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara sekalian, jangan cuman hanya mendengar dan tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Jangan cuman hanya percaya
Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong. Namun kita harus mengalami experience His resurrection power. Kita harus mengalami yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Ayo saudara yang mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ayo coba angkat tangan saudara, katakan, saya mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Coba ketiklah dan katakan, saya mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, agar kita jadi pemenang dalam hidup ini, agar hidup kita mulia dan berarti, maka mulai hari ini mari kita mulai perbaiki kehendak, keinginan, apa yang kita kejar, impian kita, seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Nah, hari ini saudara sekalian, lihat bagaimana banyak orang ingin menghendaki sesuatu impian yang ternyata membuat mereka hidup dalam kesia-siaan dan kehancuran. Nah, saudara sekalian, Paulus berkata, apa yang dahulu aku anggap mulia, sekarang aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Wow, saudara sekalian, orang kalau sudah punya kehendak yang benar, kehendak yang mulia seperti Rasul Paulus, hidupnya akan luar biasa. Dia akan mengerti mana yang bernilai penting dan mana yang adalah sampah. Ketika saudara tidak punya sebuah kehendak hidup, keinginan yang benar, maka kita bisa kebalik-balik. Yang sampah kita anggap sebagai sesuatu yang mulia, sementara yang mulia kita bisa anggap sebagai sampah. Hari ini lihat banyak orang hanya cuman sibuk setiap hari, hanya mencari kekayaan, hanya mencari uang. Tidak salah kita mau kaya, semua kita perlu uang. Namun jangan sampai yang menjadi obsesi kehendak keinginan kita hanyalah soal apa yang sementara. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini dari Rasul Paulus. Ada 3 kehendak benar dan mulia yang juga harus kita miliki. Apa saja itu, saudara sekalian? Mari balik kembali, lihat sekarang sekali lagi saudaraku di dalam ayat yang ke-10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar kehendak benar dan mulia yang pertama yang harus kita miliki adalah mengenal Yesus lebih lagi. Know Jesus more and more. So sekalian, mari kita mengenal Yesus lebih lagi. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, saya sudah mendengar kata-kata klise ini. Banyak pendeta, banyak lagu Kristen yang menyanyikan kenal Yesus lebih lagi. Apakah memang ini harus menjadi keinginan saya, kehendak saya? Oh, benar. Karena ini adalah kehendak yang benar dan mulia. Saudara, ada banyak orang Kristen tertarik masuk surga, tetapi tidak peduli terhadap Sang Pemilik surga. Ada banyak orang Kristen tertarik untuk ditolong dan diberkati, tetapi tidak memperdulikan Sang Sumber berkat dan pertolongan itu. Ada banyak orang Kristen tertarik menerima jawaban doa, tetapi mereka tidak peduli dengan Sang Penjawab doa. Pertanyaannya, tertarikkah Anda untuk mengenal Sang Pemilik surga daripada hanya sekedar masuk ke dalam surga? Rindukah Anda mengenal Yesus Sang Sumber berkat dan pertolongan daripada sekedar hanya hidup diberkati dan ditolong? Inginkah Anda mengenal Yesus Sang Penjawab doa daripada sekedar hanya menerima jawaban doa? Saudara, hari ini di tangan saudara pasti ada handphone yang canggih. Semua kita membutuhkan. Kalau orang sudah nggak pegang handphone, 1 menit saja rasanya ada yang kurang. Dan saudara sekalian, semua kita menikmati fasilitas handphone. Tetapi pertanyaannya,
Pernahkah Anda ingin berkenalan langsung, mengerti siapa sang pembuat handphone ini? Bagaimana proses dia sampai menemukan handphone ini? Saudara sekalian, berapa banyak orang yang serupa? Yang penting saya mati masuk surga. Yang penting saya doa dikabulkan. Yang penting saya diberkati, saya ditolong Tuhan. Namun tidak peduli dengan Tuhan, sang sumber berkat itu. Dengan Yesus, sang pemilik surga. Hari ini, saudara sekalian, mari kita kenal Tuhan. Ingini Yesus untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, saya ini sudah lama jadi anak Tuhan, saya sudah jadi pelayan Tuhan, saya sudah jadi hamba Tuhan, apa saya harus masih lebih kenal Tuhan lebih dalam lagi? Saudara, jangan sombong rohani. Ingat bagaimana seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, suka ibadah, suka memberi, bernama Ayub. Ternyata setelah dia lewati proses pembentukan Tuhan, Ayub 42, dia berkata, dulu aku cuma tahu Tuhan dari kata orang, namun sekarang mataku memandang Tuhan, sekarang aku mengenal Tuhan. Lihat betapa banyak orang seperti Ayub, sepertinya orang yang agamawi, setia melayani, setia ke gereja, namun belum tentu mereka mengenal Yesus secara pribadi. Saya masih ingat ketika tahun 2000, saya oleh seorang hamba Tuhan dikenalkan dengan seorang wanita, noni cantik dari kota Philadelphia. Dan saya masih ingat, saudara sekalian, waktu itu akhirnya kami berjanjian untuk dikenalkan. Dan kami pertama kali ketemu, saudaraku, di sebuah restoran, namanya Olive Tree Garden, yang ada di Cherry Hill, New Jersey. Dan ketika mulai ketemu, mulai salaman, dan sambil makan, sambil pandang-pandangan, mulai saudara sekalian saling tukar nomor telepon, mulai kemudian lebih dalam lagi untuk telepon-teleponan. Waktu itu saya tinggal di New York, dia tinggal di Philadelphia. Saudara sekalian mulai telepon-teleponan, ngobrol, saudaraku, untuk saling kenal. Dan apa yang terjadi saudara sekalian setelah kami saling berdoa, bahkan keluarga kedua belah pihak akhirnya memberi restu. Kami masuk kepada sebuah hubungan yang lebih dalam, yaitu mulai bertunangan, tukar cincin, lalu kemudian akhirnya tepatnya 9 September 2000 di kota New York, kami mulai masuk dalam sebuah pernikahan. Dan saudara sekalian, selama 23 tahun pernikahan saya dengan istri, Pastor Shirley Aida Kusuma, saudaraku, jelas hari ini pengenalan saya, pengenalan kami berdua jauh lebih dalam dibanding pada tahun 2000 ketika pertama kali kami ketemu di restoran Olive Tree Garden yang ada di Cherry Hill, New Jersey. Wah, ini kayaknya saya akan jadi endorsement dari rumah makan ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ini menggambarkan berapa banyak orang percaya, saudaraku, sudah mungkin 50 tahun atau mungkin 20 tahun ikut Yesus. Namun pertanyaannya, pengenalan kita kepada Yesus makin dalam, makin lebih intim, lebih erat, atau cuman cetek, dangkal. Nah, nggak heran ada banyak orang Kristen begitu gampang kecewa. Banyak orang Kristen akhirnya dikit-dikit marah, kecewa sama Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, tinggalkan Yesus, bahkan rela menukar Yesus dengan agama yang lain. Kenapa? Itu membuktikan mereka belum kenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hari ini, saudara sekalian, mari kita punya keinginan yang benar dan mulia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Siapa yang mau kenal Yesus, katakan, aku mau kenal Yesus lebih lagi. Ayo coba katakan, aku mau kenal Yesus lebih lagi. Nah, bagaimana syarat kita bisa mengenal Yesus lebih lagi? Saudara sekalian, mari kita belajar untuk saudara sekalian, yaitu haus dan lapar akan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus berkata, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Pertanyaannya, saudara, setiap hari kita haus dan lapar akan apa?
Apakah saudara haus dan lapar hanya akan lontong mie? Hanya karena lapar dan haus akan sate kambing, atau sate babi, sate ayam, atau tahu campur, saudara sekalian. Nah, kalau kita hanya lapar dan haus akan makanan jasmani, saudaraku, saudara nggak akan dapat kepuasan rohani. Kalau saudara hanya haus tiap hari, hanya haus akan pujian, haus pengakuan, haus akan harta, haus akan kedudukan, hidupmu tidak akan pernah kenal Yesus lebih dalam lagi. Hari ini mari kita haus dan lapar akan Yesus setiap hari. Ingini untuk terus intim, dekat, kenal Dia lebih dalam lagi. Bahkan juga, saudara sekalian, mari kita belajar untuk kita lepaskan, saudaraku, semua penghalang untuk mengenal Yesus. Mungkin itu adalah ketakutan kita. Mungkin itu adalah kesibukan kita. Mungkin itu adalah semua penghalang-penghalang, yaitu rasa nggak layak. Kabar baiknya, Yesus tidak mencari orang benar, tapi cari orang berdosa seperti saya dan saudara. Asal kita datang dan mau diubah Tuhan, maka Dia sungguh akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara sekalian, mari kita belajar apa yang menjadi penghalangmu selama ini. Mungkin keraguan-raguanmu. Mari tinggalkan, lepaskan semua penghalang. Bahkan mungkin dosa, cinta akan dunia, mungkin perselingkuhan, mungkin ada ikatan drugs dan sebagainya, ikatan perjudian. Lepaskan semua penghalang untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saudara sekalian, bahkan mungkin ada saudara yang sedang berpacaran dengan orang yang tidak seiman, yang menghalangi engkau untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita belajar untuk Anda berani lepaskan. Dan saudara sekalian, yang berikutnya konsisten melakukan apa yang Yesus suka. Jangan cuman hanya lagi emosi, hanya lagi semangat-semangat, lalu Anda melakukan dengan baik. Namun konsistensi melakukan apa yang Yesus sukai, ini sesuatu yang akan membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jangan cuma memuji Tuhan ketika Anda lagi suka, tapi suka maupun tidak suka, teruslah memuji Tuhan setiap saat. Jangan hanya baca Alkitab kalau lagi sempat, tetapi mari saudara sekalian, cintai firman Tuhan secara konsisten, baca, renungkan, hafal, dan lakukan, dan praktekkan, dan bagikan. Jangan cuma melayani kalau saudara masih punya kesempatan, tapi apapun kesibukan saudara, teruslah melayani Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi yang pertama, mari kita belajar mengenal Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Yang kedua, saudara sekalian, kehendak benar dan mulia yang harus kita miliki. Yang kedua, lihat kebalik di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan Yesus. Saudara sekalian, ini Paulus, orang yang berkata, aku mau mengalami persekutuan bersama-sama dalam penderitaan Kristus. Mungkin Anda berkata, oh Pastor Lukas, Paulus lagi stres, mana ada orang ingin menderita. Benar, memang nggak ada orang ingin menderita. Semua orang mau hidup enak, semua orang mau hidup nyaman. Tetapi Paulus memberikan sebuah contoh dan teladan kehendak benar yang juga harus kita miliki. Kita mau bersekutu dalam penderitaan Yesus. Saudara, apa maksudnya? Saudara, dari kalimat ini, mari kita belajar yang kedua, kita harus memandang penderitaan dengan benar. Memandang penderitaan dengan benar. Saudara sekalian, mari kita belajar bersekutu dalam penderitaan Kristus. Jelas jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita. Jangan menderita karena kesalahan kita. Kalau kita menderita karena kebodohan dan kesalahan kita, cepat bertobat, cepat perbaiki. Ada orang berkata, aduh saya menderita, saya diberhentiin kerjaan, Pastor Lukas. Oh ini menderita karena Kristus.
Lalu saya tanya, kenapa kamu dipecat? Ya karena saya kedapatan mencuri. Nah, itu bukan menderita karena Kristus, itu menderita karena kesalahan kita. Oh, saya ini jadi orang yang mengalami penyakit. Waduh, sakit saya sedang menderita bersama Kristus. Loh, kenapa kok kamu sakit kolesterol sampai stroke? Iya, Pastor Lukas, karena setiap kali saya makan sate kambing, saya makan durian, saya berdoa dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan dan aku percaya darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggiku. Dan akhirnya kena stroke, saudaraku. Lalu nyalakan Tuhan atau berkata, ini menderita bersama Kristus. Itu menderita gara-gara rakus dan tidak bisa menguasai mulut. Nah, kalau kita menderita karena kesalahan kita, kalau kita menderita karena kebodohan kita, segera bertobat, perbaiki. Aduh, Pastor Lukas, saya ini kena tipu orang. Memang saya harus menderita bersama Kristus supaya saya mengalami kekurangan. Itu menderita karena kebodohan kita. Kita harus cerdas, kita harus hati-hati untuk kita akhirnya tidak sampai ketipu oleh orang lain. Nah, namun jika Anda sudah taat akan firman, Anda melakukan kebenaran firman, namun Anda mengalami penderitaan karena Kristus, Anda mungkin dimusuhi oleh orang-orang lain, Anda mungkin difitnah, Anda mungkin akhirnya dianiaya secara fisik maupun secara psikis. Mungkin Anda sampai ketika Anda taat memberi untuk pekerjaan Tuhan, kok malah Anda mengalami kemerosotan ekonomi. Nah, saudara sekalian, ketika kita taat akan firman, melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, lalu kita menderita. Ingat, saudara, kita sedang bersekutu dalam penderitaan Kristus. Dan kita harus memandang penderitaan dengan benar. Kenapa? Dunia sedang mengajar penderitaan dengan cara yang salah. Dan jangan sampai saudara memandang penderitaan dengan cara yang salah. Dunia memandang penderitaan sebagai suatu aib yang memalukan. Namun Yesus mengajar penderitaan adalah kebanggaan dan kehormatan. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, ketika karena Yesus tiba-tiba saya diolok orang, saya kemudian dimaki-maki orang, saya tidak malu, namun karena Kristus saya bangga dan merasa terhormat. Dunia memandang penderitaan sebagai akhir segalanya. Itu sebabnya banyak orang kemudian putus asa ketika mereka menghadapi penderitaan. Namun Yesus mengajarkan penderitaan adalah awal dari kemuliaan. Katakan amin. Dunia mengajar untuk kita lari dari penderitaan. Namun Yesus mengajar agar kita bertahan, bertekun dalam penderitaan. Dunia mengajar agar kita memusuhi penderitaan, benci terhadap penderitaan. Namun Yesus mengajar agar kita bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Pastikan bahwa kita menderita karena mengikut Kristus, bukan menderita karena kesalahan dan kebodohan kita. Saudara, dunia mengajarkan, saudaraku, hidup itu seperti roda, salah. Dunia berkata sebentar di bawah, sebentar di atas seperti roda. Tidak, kekristenan tidak mengajar hidup seperti roda. Kekristenan mengajar hidup itu seperti naik anak tangga. Lihat, naik anak tangga adalah apa? Kita akan naik dan tidak akan turun. Dan lihat, anak tangga itu ada bagian yang terjal, bagian yang, saudaraku, vertikal, dan juga ada bagian yang landai atau horizontal. Dan Anda tahu bagian vertikal adalah masa yang berbahaya, bisa membuat orang jatuh. Ini adalah masa ujian, masa, saudaraku, proses. Namun kalau kita terus maju dan terus maju, bertahan, bertekun, lihat, satu titik yang landai akan berhenti dan akan jadi yang terjal akan jadi landai. Itu adalah masa berkat, masa kemuliaan. Namun satu titik akan ada bagian yang vertikal kembali, yang naik lagi. Itu masa ujian. Tapi kemudian ada satu titik akan terus landai lagi. Dan kalau Anda terus maju, lihat ujung-ujungnya Anda akan kaget. Anda ternyata sudah di lantai atas dan Anda tidak di bawah lagi. Nah, mengapa ada orang Kristen sudah taat memberi perpuluhan, sudah taat melayani, sudah taat hidup dalam kekudusan, kok malah usahanya merosot bahkan bangkrut?
Apakah Tuhan kejam, Tuhan menghukum? Oh tidak, karena dia sedang diuji tadi di anak tangga. Dan percayalah kalau kita terus tekun dalam Kristus, mengerjakan firman, akan tiba waktunya kita akan lihat kemuliaan dan berkat Tuhan dicurahkan. Katakan amin. Ada orang berkata, saya sudah sungguh-sungguh berdoa, saya sudah ikut doa puasa, kok keluarga saya makin mengalami masalah. Jangan kecewa, karena ternyata melalui semua masalah itu, Tuhan sedang menguji kita, agar kita makin kuat dan mengandalkan Tuhan. Ada orang berkata, saya ini sudah setia sama Tuhan, kok malah kena sakit yang parah. Nah, saudara sekalian, mari kita percaya bahwa saudaraku kita sedang lewati ujian, dan percayalah ujian tidak akan selamanya ada. Ibarat tadi tangga, tidak terus vertikal yang menanjak, naik, tapi akan ada titik untuk landai. Kita nikmati kemuliaan dan berkat Tuhan. Bagaimana cara memandang penderitaan dengan benar? Mari kita lihat, saudara sekalian, bahwa kita harus benar-benar, saudara sekalian, percaya ada maksud Tuhan di balik penderitaan. Kata bersama saya keras, katakan, ada maksud Tuhan. Haleluya. Coba katakan, ada maksud Tuhan. Lalu juga percaya ada pelajaran berharga dari setiap penderitaan. Stop untuk Anda komplain, marah, kecewa. Kenapa ini terjadi Tuhan? Tapi Anda mulai berkata, Tuhan, pembelajaran apa yang kau mau aku belajar lewat peristiwa yang menyakitkan ini? Dan saudara sekalian, mari kita belajar, saudaraku, untuk senantiasa percaya Tuhan menyertai saat kita sedang menghadapi penderitaan. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita waktu kita lewati lembah kekelaman. Dan saudara sekalian, inilah cara memandang penderitaan dengan cara yang benar. Dan saudara sekalian, saya bersyukur kalau akhirnya BMC New York hari Minggu nanti kita rayakan anniversary yang ke-15 tahun. Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, ya kan? Dan saya bersyukur bahwa BMC Philadelphia minggu kemarin kita rayakan anniversary yang ke-21 tahun. Nah, saudara sekalian, saya melihat bagaimana proses demi proses perjalanan dimulai dari 8 orang. Saudaraku, kami berkumpul di sebuah rumah di kota Philadelphia untuk kami mulai berdoa menyembah Tuhan. Dan dari situ akhirnya kami melangkah untuk pinjam sewa hotel Clarion yang ada di Chinatown, Philadelphia waktu itu. Dan ternyata ibadah pertama Tuhan kirim jiwa 98 orang. Dan dari minggu ke minggu terus Tuhan tambah dan Tuhan tambah. Namun ternyata 21 tahun ini, proses demi proses, musim demi musim kami harus lewati. Saya masih ingat akhirnya tahun 2006 bulan Desember, gedung yang kita sewa untuk ibadah, bekas tempat biliar di atas bengkel mobil, kebakar habis, saudara sekalian. Dan ternyata justru karena kebakaran gedung itu, akhirnya Tuhan memberikan gedung Bethany Miracle Center di jalan utama di Broad Street. Saudaraku, tahun 2013 kita diizinkan Tuhan lewati beberapa orang-orang meninggalkan kita. Dan saudara sekalian, ada rasa sakit yang Tuhan izinkan kita lewati. Tapi di situ kita belajar mengampuni, kita belajar tetap berbuat baik. Dan ternyata justru maksud Tuhan melewati masa itu. Tidak lama kemudian, oleh kemurahan Tuhan, kita bisa melunaskan gedung gereja dengan percepatan. Harusnya 30 tahun cicilan di bank, namun hanya tidak lewat dari 7 tahun kita sudah bebas hutang. Segala kemuliaan bagi Tuhan, ya kan? Lalu 2020 kita lewati pandemi. Saudara, gereja juga harus lockdown. Kita nggak boleh ibadah dengan jumlah besar dalam keadaan seperti itu, saudaraku. Ternyata justru melalui pandemi, akhirnya kita bisa berbagi makanan di depan gereja BMC Philadelphia bagi bangsa-bangsa. Setiap Kamis pagi sampai hari ini, tadi pagi pun kita berbagi berkat bagi sekian ratus orang, saudara sekalian. Dan Anda mengerti, kalau nggak ada pandemi,
kita nggak bisa dibuka Tuhan berbagi makanan. Kalau tidak ada 2013 orang-orang yang memisahkan diri dari kita tidak mengalami mujizat pelunasan gedung. Kalau tidak lewati kebakaran 2006, kita tidak mengalami yang namanya, saudaraku, dapat gedung gereja. Nah, saudaraku, jadi mari kita belajar berhenti untuk kecewa dan marah saat saudara lewati masa susah. Tapi belajarlah untuk bersekutu dalam penderitaan Kristus. Kalau kita buat salah, kalau kita buat kebodohan, cepat bertobat, minta ampun Tuhan, perbaiki. Namun justru melalui kebodohan kita, melalui kesalahan kita, kalau kita bertobat, Tuhan bisa balikkan, justru mendatangkan kebaikan. Dan lihat bagaimana ternyata gara-gara kesalahan, tapi kalau berespon benar, ujung-ujungnya malah berkat berkelimpahan. Saudara tahu ada perusahaan di Amerika 3M atau 3M yang satu kali mereka invest untuk membuat lem, saudaraku, untuk yaitu kertas. Ternyata setelah lem itu jadi, saudaraku, ternyata mereka kaget ketika dilemkan ke antara kertas sama kertas. Lah kok akhirnya dengan gampang dicabut kembali. Waduh, seolah-olah rugi besar. Namun akhirnya, saudaraku, pemiliknya dan timnya berkata, justru ini bukan kerugian. Walaupun seolah-olah gagal, namun ini merupakan sebuah berkat. Kenapa? Akhirnya gara-gara kesalahan itu, saudaraku, mereka menemukan sticky note. Ya, Anda tahu sticky note, ya, kertas ada warna merah, kuning, yang diberi lem, yang akhirnya bisa nempel kertas, waktu dicabut, saudaraku, akan, yaitu, saudaraku, tidak membekas, dan akhirnya justru membuat perusahaan 3M itu makin berkembang, dan makin maju, dan makin profit. Anda tahu ada seorang yang terkenal, penemu dunia, yang pernah, saudaraku, dan bisnya itu di New Jersey, saudaraku, yaitu Thomas Alva Edison. Istri saya membaca buku kisah hidupnya. Saudaraku, bagaimana perjalanan dari awal sampai meninggalnya. Ada kisah menarik ketika akhirnya Thomas Alva Edison, saudaraku, orang yang sudah mematenkan hak paten penemuannya lebih daripada 20.000 penemuan, saudaraku. Suatu kali apa yang terjadi? Dia lihat lagi booming, yaitu tahun-tahun itu, saudaraku, di Amerika ada banyak pertambangan biji besi. Maka akhirnya Thomas Alva Edison invest besar-besaran untuk membuat pengelolaan untuk tambang biji besi di suatu daerah di Amerika ini. Ternyata, saudara sekalian, ketika sudah invest besar dengan mesin-mesin itu yang dia temukan, ternyata, saudaraku, harga besi melorot dan sudah banyak saingannya. Orang berkata, wah, Thomas Alva Edison rugi besar. Namun dia berkata, ini berkat yang tertunda. Apa yang terjadi? Dari mesin penemuan yang dia temukan untuk, saudaraku, biji besi, akhirnya dia kreatif, mesin yang sama dipakai ternyata berhasil untuk menjadi mesin pencampur semen pertama di dunia. Dan gara-gara mesin pencampur semen pertama, yang gara-gara kegagalan itulah, maka Thomas Alva Edison dengan perusahaannya berhasil memakai mesin pertama itu untuk membangun Yankee Stadium yang ada di New York, ya, dan sampai akhirnya Thomas Alva Edison profit besar dari penemuan hak paten pencampur, yaitu mesin semen dengan pasir dengan kerikil. Dan Anda tahu, saudaraku, kegagalan, kesalahan, namun kalau kita berespon benar, berubah jadi berkat yang ajaib. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bisa memberikan banyak kesaksian-kesaksian bahwa ada berkat di balik semua problem penderitaan. Jadi hari ini, saudaraku, pandang penderitaan dengan cara yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, kehendak benar dan mulia yang harus kita miliki. Balik kembali dalam Filipi pasal yang ke-3, ayat yang ke-10, bagian terakhir. Di mana aku menjadi serupa dengan dia, dengan Yesus dalam kematiannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian Yesus. Apa artinya? Yang ketiga, kita harus rela mati bagi Yesus. Willing to die for Jesus. Saudara sekalian, kita harus rela mati bagi Yesus.
Ini adalah kehendak, saudaraku, yang benar dan mulia. Dunia mengajar bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Namun Yesus mengajar bahwa kematian adalah awal dari kekekalan. Saudaraku, pertanyaannya, apakah saudara mau mati secara mulia? Ataukah Anda mau mati secara sia-sia? Hari Jumat Agung mengingatkan, pribadi Yesus, dia tidak mati sia-sia. Dia mati secara mulia. Ketika dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Itu membuktikan Yesus mati secara elegan. Yesus mati secara mulia, walaupun dia dipermalukan, disalibkan, saudaraku, dalam keadaan telanjang. Tapi lihat, saudaraku, berapa banyak orang ternyata rela mati bukan bagi Yesus, namun mereka rela mati demi mengejar uang. Padahal, saudara sekalian, uang suatu hari bisa berubah. Bahkan suatu saat waktu kita mati, uang akan kita tinggal. Anda lihat bagaimana orang berpikir, oh yang penting saya rela mati mengejar uang, banting tulang, tulang dibanting-banting, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, ya kebentur-bentur, saudaraku. Makanya encok terus, saudaraku. Nah, Anda tahu yang terjadi, oh yang penting nggak apa-apa, cari duit, overtime terus, nggak apa-apa. Ya, yang penting saya kejar, rela mati demi uang. Anda lihat bagaimana kegoncangan ekonomi hari-hari ini. Siapa yang menduga bank yang paling top yang ada di Switzerland, yaitu Credit Suisse. Anda tahu Swiss dianggap negara yang paling aman dalam soal investasi atau menyimpan uang. Namun Credit Suisse akhirnya rontok juga. Dimulai dari beberapa bank yang ada di Amerika. Bahkan bank yang paling terkenal di Jerman pun juga rontok. Dan diprediksi akan makin banyak lagi bank-bank yang lain yang akan rontok. Lihat, nggak ada sistem keuangan di dunia yang kekal. Hanya kerajaan surga yang kekal dan tak tergoncangkan. Hari ini, saudara sekalian, kalau kita rela mati bagi uang, hidup kita akan sia-sia. Kenapa? Karena waktu mati pun, saudaraku, kita nggak bawa uang. Mungkin ada orang mati, keluarganya ngasih uang-uangan. Tapi percayalah, bukan uang asli, saudaraku. Uang-uangan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tahu juga, ya engkongku yang mati tak kasih uang-uangan, karena uang yang asli pun engkongku nggak bisa pakai, makanya dikasih uang-uangan, saudaraku. Nah, padahal yang uang asli dipakai oleh keluarganya yang ditinggal, saudaraku. Ada banyak orang rela mati demi mempertahankan gengsi dan harga dirinya. Padahal gengsi dan harga diri itu cuma sementara, sia-sia. Anda lihat bagaimana sebentar orang bisa memuji kita setinggi langit, tapi percayalah sebentar orang bisa mencaci maki kita. Lihat calon presiden yang dipuji-puji, hanya masalah, saudaraku, sepak bola U20, sekarang dicaci maki habis, saudaraku, sampai mengerikan sekali. Saudaraku, mari jangan rela mati bagi sesuatu yang sia-sia. Banyak orang rela mati demi menikmati kesenangan dunia, kesenangan dosa, padahal akhirnya semu dan menghancurkan. Jadilah Kristen sejati yang rela mati bagi Yesus, yang sangat mencintai kita. Ayo yang mau mati bagi Yesus, katakan, saya rela mati bagi Yesus. Haleluya. Ayo katakan, saya rela mati bagi Yesus. Coba lihat gambar ini. Suatu hari semua kita akan masuk ke dalamnya. Ya, saudara, sepandai apapun kita, sekaya apapun, secantik, seganteng apapun, lihat, kalau sudah mati dalam peti mati, saudaraku, pertanyaannya, nanti kalau kita masuk dalam peti mati, apakah kita mati secara mulia, ataukah mati secara sia-sia? Saudaraku, mari kita belajar bagaimana cara rela mati bagi Yesus. Saudara sekalian, mari kita belajar, rela mati bagi Yesus adalah, sebentar, ya. Saudaraku, kita rela meninggalkan dosa, ya. Kita harus rela meninggalkan dosa. Lalu juga, saudaraku, kita harus berani untuk melakukan apa yang Tuhan suka, walaupun sebenarnya kita tidak suka. Bahkan juga siap hidup dan mati bagi Kristus. Nah, saudaraku, hari ini mari kita belajar untuk benar-benar kita rela mati bagi Yesus.
dalam beberapa minggu ini di gereja BMC Philadelphia, beberapa anak teenager kita lagi ikut program untuk training Vision School, di mana saudara sekalian ini adalah kegerakan untuk para misionari. Bagaimana saudaraku dari kegerakan yang ada di Korea Selatan sampai akhirnya mendunia, dan saudara sekalian ada juga beberapa orang-orang Indonesia di Amerika, ada yang dari New York dan sebagainya, dari bangsa-bangsa lain. Mereka itu saudaraku hari-hari ini rela mati bagi Yesus. Ternyata mereka dikirim, diutus untuk menjadi misionari ke Turki, menjadi misionari ke Irak, saudaraku. Anda mendengar nama Irak saja mungkin sudah merinding, saudaraku. Nah, tapi ternyata ada orang-orang yang rela mati bagi Yesus. Mereka diutus masuk ke Irak. Dan Anda mengerti, saudara sekalian, ternyata waktu saya ngobrol, wow, hidup mereka sudah tidak ngejar yang lain-lain. Mereka mau menyelamatkan jiwa-jiwa, memberitakan Yesus. Dan mereka ternyata tinggal di kamp tempat pengungsian orang-orang yang lari dari kota Aleppo. Ketika Aleppo dikuasai oleh ISIS. Dan ternyata, saudara sekalian, orang-orang itu lari karena banyak keluarga mereka yang dibunuh. Dan waktu mereka di sana, sebagian besar mereka mengaku ateis. Mereka benci dengan agama mereka. Mereka muak. Kenapa? Karena gara-gara agama, keluarga mereka dibunuh. Saudara sekalian, akhirnya para misionari ini menceritakan Yesus yang penuh kasih. Dan banyak yang nangis. Dan dengan mudah mereka membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya tanya kepada beberapa misionari ini, bagaimana kamu seperti itu? Dan mereka berkata, kami siap kapanpun juga. Seandainya kalau kami ketangkap, seandainya kalau kami sampai disiksa atau dibunuh. Saudara sekalian lihat, orang-orang yang masuk ke Turki, Anda mengerti saudara sekalian, di sana kalau sampai kedapatan orang memberitakan Yesus akan ditangkap dan akan dianiaya. Tapi lihat ada orang-orang yang rela memberi hidupnya. Apakah mereka adalah orang yang gila? Saudara sekalian, kalaupun kita tidak pergi ke Turki atau pergi ke Irak, pertanyaannya sekarang, maukah saudara hidup bagi Kristus? Di tempat kerja kita, dimanapun kita berada dalam keluarga kita, kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Kita bawa banyak orang datang kepada Kristus. Dan jangan lupa besok minggu ajak teman-teman Anda untuk datang ke perayaan BMC New York Anniversary yang ke-15 tahun, saudara sekalian. Jadi hari ini, saudara, kesimpulannya, ya, mari kita belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh, ya, saudara sekalian. Tinggalkan kehendak yang salah, dan milikilah kehendak yang benar dan mulia. Ayo yang mau punya kehendak yang benar dan mulia, katakan, saya mau tinggalkan kehendak saya yang salah. Ya, dan kehendak benar dan mulia adalah apa? Yang pertama, mengenal Yesus lebih lagi. Jangan cuma sekedar tertarik masuk surga, tapi kenal kepada Sang Pemilik surga. Jangan cuma mau doa kita dikabulkan, tapi kenal kepada Sang Pengabul doa. Yang kedua, memandang penderitaan dengan benar. Saudara sekalian, bukan karena kebodohan atau kesalahan kita. Namun kalau Anda taat firman, Anda lewati masa penderitaan, bersyukurlah karena ada kemuliaan di baliknya. Dan yang ketiga, rela mati bagi Yesus. Jangan rela mati bagi dunia, jangan rela mati bagi uang, jangan rela mati mengejar ketenaran maupun harga diri, kesombongan, saudaraku, tapi kejarlah Kristus. Dan saya percaya memang Yesus tidak perlu front pembela Yesus. Namun kalau kita rela mati bagi Yesus, karena kita tahu Yesus sudah rela mati buat kita. Kita bukan mau membela Tuhan, namun kita mau membalas kebaikan Tuhan. Dari apa yang kita bisa kerjakan, hari ini ambil keputusan, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin, amin.